Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Ya, minggu ini My Hero Academia sedang libur, baik manga maupun animenya. Soalnya katanya di Jepang lagi libur nasional juga. Tapi tak apalah, untuk mengisi waktu sebelum perilisan chapter 319, seperti biasa admin akan bahas beberapa detail mengenai chapter 318 yang sudah rilis. Dimana pada chapter ini ada beberapa penjelasan dan spekulasi yang admin temukan di chapter kali ini. Mulai dari hubungan misterius antara si Powers kedua dan Bakugo, lalu ada indikasi bakal datangnya Hisashi Midoriya, dan masih banyak lagi yang akan kita bahas. Untuk itu sebaiknya kalian nonton dulu konten reviewnya atau baca manganya langsung, karena konten ini full spoiler. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Konektivitas movie ketiga dengan datangnya para pro hero luar negeri. Pas di awal chapter 318 ini, kita sedikit ditis info bahwa pro hero luar negeri sedang menuju ke Jepang. Yang hal ini membuat top 3 pro hero dan The Larkers membuat rencana baru. Yang entah apa rencana selanjutnya, namun rencana tersebut pastinya sudah didiskusikan pada chapter 317 sebelumnya. Oke, jadi datangnya pro hero internasional ini menjadi suatu konektivitas tersendiri dengan yang terjadi di movie ketiga My Hero Academia, di mana hal ini sejalan dengan yang terjadi di movie ketiga nanti, yaitu berkumpulnya seluruh pahlawan dunia untuk menggagalkan ancaman villain internasional. Jadi mungkin saja pro hero luar negeri yang akan muncul di movie ketiga nanti kemungkinan besar akan muncul lebih dahulu di chapter selanjutnya, atau mungkin akan muncul tidak jauh setelah perilisan movie ketiga di Jepang yang akan rilis pada 6 Agustus nanti. Nah, alasan datangnya pro hero luar negeri ini pastinya terjadi berdasarkan tingkat ancaman yang bisa saja akan dilakukan oleh All For One. Sebab All For One ini sudah dikategorikan ancaman internasional berdasarkan visi misi yang akan dia lakukan, yaitu menguasai dunia. So, bagaimana menurut kalian? Saatnya Hisashi Midoriya hadir. Kita sebelumnya sempat diinfokan di chapter 309, di mana Jepang sedang mengalami lockdown karena jumlah villain yang mendominasi. Yang sebelumnya juga, admin mencurigai bahwa karena aturan lockdown tersebutlah, maka bapaknya si Deku tak bisa kembali ke Jepang untuk menemui keluarganya. Namun di chapter 318 kali ini, sudah terkonfirmasi bahwa hero dari luar negeri akan segera tiba di Jepang. Yang mungkin saja ini menjadi pertanda bahwa sebentar lagi Hisashi Midoriya atau bapaknya si Deku yang sempat dirumorkan berada di luar negeri sepertinya dalam waktu dekat akan diperlihatkan pula. Mengingat di puncak cerita saat ini sudah seharusnya menampilkan beberapa karakter yang masih misterius, dan salah satu yang paling ditunggu adalah sosok Hisashi Midoriya. Powers kedua dan ketiga adalah kelompok militer. Sebenarnya ini hanya teori admin pribadi untuk menspekulasikan siapa identitas kedua Powers One For All ini, di mana mereka berdua ini terjadi percakapan yang cukup akrab dan juga ada hubungan antara bawahan dan atasan. Ditambah lagi kostum rompi yang mereka pakai seperti seragam, yang ini bakal membawa kita kedugaan bahwa mereka berdua, yaitu Powers kedua dan ketiga, mungkin saja bukanlah golongan vigilante yang sedang memberontak pada rezim All For One, melainkan adalah dua dari kelompok militer Jepang yang sedang melakukan operasi penyelamatan Sandra di zaman All For One. Yang hal ini dibuktikan dengan cara si Powers ketiga memanggil Powers kedua dengan panggilan ketua, lalu kostum yang mereka pakai terlihat sama yaitu rompi anti peluru, quirk yang mereka miliki dapat digunakan untuk menyerang, dan juga aksi penyelamatan Sandra yang mereka lakukan terhadap Yoichi pada chapter 310. So, dari spekulasi ini, mungkin akan menjawab bahwa kedua Powers One For All ini bukanlah anggota vigilantes yang sempat kita teorikan. Namun mereka adalah tentara Jepang di masa awal-awal bangkitnya quirk. Dan karena memiliki quirk yang potensial, maka mereka ditugaskan untuk mengkudeta rezim All For One. Sebab saat itu program pahlawan belum sekompleks saat ini. Oh iya, kejadian penyelamatan Yoichi ini pastinya terjadi ratusan tahun yang lalu, tepat di kondisi fenomena quirk masih di luar kendali. Quirk Powers kedua hampir dipakai. Pada salah satu panel yang mendiskusikan tentang para Powers yang mulai menyalakan dirinya masing-masing, si Powers kedua kemudian membantah bahwa aksi Deku yang keras kepala memang sudah seharusnya dia lakukan, dan tak ada cara lain bagi Deku untuk putar balik istirahat. Sebab menurut Powers kedua, tujuan Quirk One For All kan memang seperti itu. Nah, secara bersamaan, si Powers kedua juga berdiri dari singgasananya dan mulai memegang kedua item supportnya. Yang ini bisa jadi menjadi suatu petunjuk bahwa dia akan beraksi bersama dan bakal menggunakan quirknya untuk membantu Deku. Sama halnya seperti N dan Powers ketiga yang saat itu hadir tepat di saat Deku memakai quirk yang mereka miliki. Hal ini didukung pula dengan dialog Powers kedua yang berkata ke Yoichi dan Powers ketiga bahwa mereka akan melakukan sesuatu untuk melindungi Izuku Midoriya. Namun hampir saja quirk Powers kedua akan dipakai pada saat Deku sudah dalam kerumunan warga yang dikontrol oleh diktator. Bakugo akhirnya datang tepat waktu untuk menyelamatkan Deku. Dan ya, karena bantuan yang datang ke Deku adalah Bakugo, jadi ini mungkin penyebab Powers kedua tak mengaktifkan quirknya kepada Deku. Istilahnya ya, mana sempat keburu telat. Referensi villain Hyo yang dilawan oleh Deku.
Tahukah kalian, pada saat Deku menuju sinyal bahaya yang menjadi target Danger Sense, Deku sempat menghadapi villain berbentuk mutan hiu besar yang tiba-tiba muncul dari dermaga. Dan ya, sepertinya ini ulah dari Bang Hori yang lagi-lagi kebiasaan mengambil referensi dari karakter DC. Dimana kalau diperhatikan kembali, villain hiu ini sangat mirip dengan sosok villain King Shark dari series DC Universe. Hal ini ditandai dengan bentuknya yang adalah hiu namun bertubuh manusia. Dan juga memiliki ukuran tubuh raksasa yang hampir sama persis dengan sosok King Shark. Tapi selain itu, ada dugaan fans yang mengatakan bahwa kemungkinan villain ini sudah diperlihatkan sebelumnya dalam bentuk siluet di chapter 316 yang diduga adalah salah satu villain yang direkrut oleh All For One dari Tartarus, di mana sebelumnya sempat admin teorikan bahwa ini kemungkinan adalah Crimson Riot. Tapi ya, ini masih cukup ada celahnya sedikit, di mana ukuran tubuh si villain hiu ini dan juga villain yang direkrut oleh All For One memiliki perbedaan ukuran yang mendasar. Selain itu, jika memang si villain hiu ini pernah muncul sebagai villain yang direkrut oleh All For One, seharusnya dia memiliki porsi penampilan yang padat seperti Nagan dan Diktator misalkan. Tapi sebenarnya kita belum tahu pasti. Bisa jadi kan kalau dia juga dikasih quirk untuk membesarkan volume tubuh. Admin bilang seperti ini karena ya masih yakin sama teori Crimson Riot. Hehe. Quirk Diktator bisa jadi sangat kuat. Villain kedua yang dikirim All For One akhirnya dihadapkan ke Deku, di mana villain ini adalah Diktator dengan kasus pembunuhan warga pada insiden Bloodless Surrender, tepatnya sekitar 5 tahun yang lalu, dan akhirnya berhasil ditangkap oleh pro hero peringkat 5 yang adalah Crush. Kita singkirkan dulu hal tersebut karena si Diktator ini sepertinya memiliki quirk yang bisa jadi sangat kuat, di mana quirk Despot yang dia miliki ini berfungsi untuk mengontrol orang lain layaknya boneka tali, sama persis dengan quirk Brainwash milik Shinso. Namun ini cara pakainya dengan mengikat tali pada tubuh orang yang hendak dia kendalikan, dan jumlah yang dia kontrol sangatlah banyak. So, mengapa Tin menyebutnya bisa jadi sangat kuat? Ini karena quirk Diktator bisa jadi kelemahan alami oleh para hero, yaitu seorang hero akan diserang oleh warga sipil biasa, dan yang bisa dilakukan oleh hero untuk menghadapi warga sipil adalah kabur agar tak masuk perangkap milik Diktator, atau malah menghajarnya balik tapi melanggar aturan tata tertib pahlawan, sehingga bisa membuat si hero menjadi status villain karena menyerang warga sipil. Karena Diktator menggunakan kemampuannya ini untuk menjadikan orang tak bersalah jadi tamengnya sendiri. Selain itu, karena quirknya yang mampu mengendalikan orang lain, bisa saja di chapter kedepannya, kemampuan rahasia yang bisa saja dimiliki oleh quirk Despot ini dapat Diktator pakai untuk mempengaruhi orang yang dikontrolnya dengan tujuan untuk mengaktifkan quirknya. Teori ini tentunya melihat orang yang sudah dikendalikan Diktator dapat diperintahkan untuk menyerang Deku, yang bisa jadi dapat mempengaruhi orang tersebut untuk mengaktifkan quirknya secara paksa. Dan siapa tahu dari orang yang dalam kendali ini memiliki quirk kuat yang bisa saja mematikan. Maka dari itu admin menduga bahwa quirk milik Diktator ini bisa jadi sangat kuat. Selain itu, kemungkinan si Diktator ini juga sudah diberi quirk tambahan oleh All For One. Karena sama kasusnya seperti Lady Nagan, bawahan All For One tentunya dibekali quirk tambahan agar mampu mengalahkan Deku yang juga multi quirk. Bakugo dan Powers kedua memiliki hubungan. Ini sepertinya sudah menjadi bahan diskusi fans ketika di tiap chapter menampilkan si Powers kedua. Dan yang sering kali menjadi judul adalah si Powers kedua katanya Bakugo lah, si Powers kedua leluhur Bakugo lah, atau si Powers kedua ini katanya reinkarnasi sebelum akhirnya menjadi Bakugo. Ya, spekulasi seperti itu memang sudah sangat umum terjadi, mengingat ada banyak sekali kemiripan antara Bakugo dan Powers kedua yang membuat kita menciptakan dugaan yang bikin mind-blowing. Hal ini akan semakin mind-blowing ketika Powers kedua menoleh ke Bakugo yang datang menyelamatkan Deku. Yang secara kebetulan di situ si Powers kedua berkata bahwa jika ada sesuatu yang bisa mereka lakukan untuk menolong Izuku Midoriya. So, sebenarnya kita ini masih digocek sama Bang Hori tentang apa yang menjadi penghubung antara si Powers kedua dan Bakugo. Jika memang ada kaitan antara kedua sosok ini, lalu apa indikasinya? Jadi memang ini masih misterius juga. Tapi bisa jadi si Powers kedua dan Bakugo ini memiliki quirk yang hampir sama penggunaannya dan juga item support yang hampir serupa. Sehingga tak heran mengapa Powers kedua ini menoleh ke Bakugo. Hal itu disebabkan karena terdapatnya kesamaan identik yang mereka miliki. Bakugo yang mulai merubah sikap. Kita juga dikejutkan dengan Bakugo yang mulai tidak menampilkan sikap barbar seperti biasanya, di mana pada saat menemukan Deku, Bakugo langsung menghubungi teman-temannya bahwa Deku sudah ditemukan. Ini tentu saja menjadi kejutan juga ya, mengingat Bakugo ini sebelumnya memiliki sikap individualitas yang lumayan sudah tak tertolong. Namun di chapter kali ini, seakan berubah 180 derajat menjadi lebih friendly. By the way, kemungkinan di chapter selanjutnya, si Bakugo ini tidak hanya beraksi sendirian, namun juga bersama tim kelas A yang sudah naik kelas 2 SMA. Selain itu, jika benar dia bersama teman kelasnya, maka aksi Shinso bisa jadi dimulai pada chapter kedepannya, mengingat Shinso secara otomatis bakal menggantikan posisi Deku di kelas A tentunya.
Oh ya, hampir lupa. Sepertinya adegan Bakugo menyelamatkan Deku ini adalah adegan callback yang pernah Deku lakukan pada saat Bakugo ditangkap dan tak berdaya oleh villain lumpur. Dimana kali ini Deku yang mengalami hal serupa sama seperti Bakugo. Jadi fix utang Bakugo di episode 1 sebelumnya sudah terbayarkan. So itulah mungkin yang admin temukan di chapter 318. Bisa jadi kalian menemukan hal lain yang admin tidak temukan di chapter kali ini. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggah apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.